Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Roma 11 ayat 19 sampai 36 dengan tema berkat kemurahan Allah. Dalam teks yang kita baca hari ini, Paulus mengungkapkan dalam kitab Roma ini bahwa semua berkat kemurahan Allah bangsa Israel bisa selamat. Firman Tuhan ini sangat jelas mengingatkan orang Israel bahwa jangan sombong, tapi takutlah akan Tuhan. Bangsa Israel merupakan umat pilihan Allah atau umat kesayangan Allah. Umat pilihan Allah, jika mereka mengalami kejatuhan, maka Allah tidak akan membiarkannya. Namun bukan berarti Tuhan membiarkan untuk mereka terus jatuh ke dalam dosa. Tuhan itu adil. Dalam teks ini ada akibat dari pelanggaran bangsa Israel, sehingga keselamatan didapatkan oleh bangsa lain. Tujuannya supaya bangsa Israel menjadi cemburu dan menyadari pentingnya untuk takut akan Tuhan. Di sini Paulus menggunakan analogi mengenai akar dan cabang, yang menekankan bahwa jangan bermegah dan jangan sombong, sebab kita hanya cabang. Tanpa akar tidak akan kuat. Kemudian ditegaskan kembali bahwa bukan kamu yang menopang akar, melainkan akar yang menopang kamu. Bisa dilihat di dalam ayat yang ke-18. Artinya bahwa bangsa Israel kuat itu semua karena Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia. Maka dari itu, pesan Paulus mengingatkan bahwa jangan pernah sombong atas kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Karena kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Dalam ayat yang ke-12 bisa kita lihat. Kemudian firman Tuhan ini jelas mengingatkan bahwa harus benar-benar diperhatikan tentang kemurahan Allah dan kekerasannya. Kekerasan ini tujuannya bagi orang yang telah jatuh ke dalam pelanggaran, tetapi kemurahan Tuhan jika tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, firman Tuhan mengatakan maka akan dipotong. Bisa dilihat di dalam ayat yang ke-22. Artinya bahwa hidup umat Israel semua berkat Tuhan. Jikalau mereka bisa sampai saat ini. Dan hidup mereka tergantung Tuhan, karena Tuhan berkuasa untuk mengatur seluruh kehidupan mereka. Artinya jika mereka berbuat pelanggaran, akan ada konsekuensi yang mereka alami. Akan tetapi kemurahan Tuhan juga akan menyelamatkan hidup mereka. Firman Tuhan jelas tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan berjanji akan menghapus dosa mereka. Bisa dilihat di dalam ayat yang ke-29. Bahkan dikatakan Allah telah mengurungkan semua orang dalam ketidaktaatan supaya Tuhan bisa menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah serta keputusannya, tidak ada satupun yang dapat menyelaminya. Sungguh dahsyat dan luar biasa pikiran Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Bahkan Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan dosa kita. Jika dipikir bangsa Israel juga manusia biasa yang berdosa, tetapi Tuhan dengan kerendahan hatinya untuk menebus dosa mereka. Dan di dalam ayat yang ke-36 firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, kita telah melihat perbuatan Allah bagi bangsa Israel sungguh dahsyat dan luar biasa. Akan tetapi peristiwa itu bukan hanya terjadi pada masa bangsa Israel saja. Namun bagi kehidupan kita juga, bahwa setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kita diberi peringatan supaya kita jangan sombong dan bermegah atas kehidupan ini. Karena jika kita ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan saja. Hidup yang kita miliki berkat Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan buat berkat kemurahan Tuhan? Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Saat ini dunia sedang mengalami pandemi yang belum kunjung selesai, membuat ketakutan yang luar biasa.
Namun apakah ketakutan itu karena menyadari perlunya pertobatan? Atau ketakutan kita hanya takut menghadapi kematian? Akan tetapi renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa seluruh dunia harus takut akan Tuhan. Apapun yang kita alami, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan atas berkat kemurahan Tuhan? Kita harus mengalami pertobatan. Hal ini sangat penting kita ubah dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Maka yang harus kita lakukan yaitu mengalami pertobatan setiap hari. Jangan menyia-nyiakan kesempatan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menggunakan kesempatan dengan baik yang Tuhan telah beri untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.